Di sebuah desa kecil yang tenang, terdapat sebuah rumah tua yang dikenal sebagai tempat yang angker. Rumah ini terletak di ujung jalan berbatu yang jarang dilalui, dikelilingi oleh tanaman merambat dan semak-semak liar yang semakin menutupi jalan masuknya. Dinding-dindingnya sudah mulai retak, dan catnya yang dulunya cerah kini pudar dan mengelupas. Atapnya juga mulai bocor, dan beberapa bagian atap sudah runtuh. Rumah itu sudah lama tidak dihuni, tetapi cerita-cerita aneh tentang tempat ini terus beredar di kalangan penduduk desa. Pada suatu malam yang dingin dengan bulan purnama bersinar terang, sekelompok teman memutuskan untuk menguji nyali mereka. Mereka terdiri dari Rina, yang dikenal sebagai pemimpin kelompok, Andi, yang selalu ingin terlihat berani, Lisa, yang sedikit penakut tapi penasaran, dan Budi, yang skeptis dan tidak percaya pada hal-hal mistis. Mereka berempat sangat penasaran dengan rumah itu setelah mendengar berbagai kisah mengerikan tentangnya. Ketika mereka tiba di depan rumah tua itu, suasana malam terasa sangat mencekam. Angin malam berhembus lembut dan membuat suara ranting-ranting kering bergemerisik. Pintu depan, yang sudah berkarat dan hampir rusak, terbuka dengan berderit seakan menyambut kedatangan mereka. Dengan hati-hati, mereka melangkah masuk, hanya mengandalkan lampu senter yang mereka bawa. Suasana di dalam rumah sangat dingin dan lembab, dan setiap langkah mereka menimbulkan suara gemeretak dari lantai kayu yang sudah lapuk. Ruangan pertama yang mereka masuki adalah ruang tamu yang besar dan suram. Perabotan di dalamnya tertutup debu tebal, dan jaring laba-laba menggantung di sudut-sudut ruangan. Mereka berusaha mengabaikan rasa takut mereka dan mulai menjelajahi ruangan-ruangan lainnya. Setiap ruangan yang mereka masuki semakin membuat mereka merasa tidak nyaman. Ada sebuah kamar yang penuh dengan barang-barang antik, seperti perabotan zaman dahulu dan kotak-kotak yang tampaknya belum pernah dibuka. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah ruang tamu besar yang tampaknya tidak pernah tersentuh selama bertahun-tahun. Di sudut ruangan, terdapat sebuah piano tua yang tampaknya sangat usang. Andi, yang ingin menunjukkan keberaniannya, mendekati piano dan menekan salah satu tutsnya. Bunyi piano itu memecah keheningan dengan nada yang sumbang, seakan-akan piano itu mengeluh dalam kegelapan. Semua orang terkejut dan saling berpandangan dengan ketegangan. Tiba-tiba, lampu senter mereka berkedip dan mati satu persatu. Dalam kegelapan, terdengar suara langkah kaki berat di lantai atas, seakan-akan seseorang sedang berjalan dengan langkah lambat dan berat. Mereka saling berpandangan dengan rasa cemas yang semakin meningkat. Rina mencoba tetap tenang dan menyuruh teman-temannya untuk tetap di tempat. Mereka duduk diam di tengah ruang tamu, hanya mengandalkan senter yang berkedip-kedip. Suara langkah kaki itu semakin mendekat, lalu berhenti tepat di atas mereka. Rina memberanikan diri untuk memanggil, ada orang di sana?" Namun, tidak ada jawaban. Hanya kesunyian yang menyelimuti mereka, dan suara detak jantung mereka yang keras di telinga. Ketika lampu senter menyala kembali, mereka memutuskan untuk naik ke lantai atas, mengikuti suara yang menghilang. Dengan hati-hati, mereka membuka pintu kamar-kamar satu persatu. Masing-masing kamar memiliki suasana yang semakin mencekam, dengan barang-barang yang tampaknya belum pernah digerakkan sejak lama. Kamar tidur yang mereka masuki adalah yang terbesar di lantai atas. Di tengah kamar, terdapat sebuah ranjang besar dengan tirai yang sudah usang dan terkulai. Rina perlahan menarik tirai itu, dan mereka semua terkejut melihat sebuah foto tua yang tergantung di dinding. Foto itu menunjukkan sebuah keluarga yang tampaknya sangat bahagia. Namun, di sudut bawah foto, ada seorang pria dengan ekspresi dingin dan menakutkan yang tidak ada di foto lainnya. Wajah pria itu tampaknya mengikuti mereka dengan tatapan yang penuh kebencian. Ketika mereka mulai merasa sangat tidak nyaman,
Lisa tiba-tiba melihat sesuatu bergerak di sudut ruangan. Mereka semua berbalik dan melihat bayangan hitam bergerak cepat melintas di ujung kamar. Bayangan itu tampaknya memiliki bentuk manusia tetapi tidak jelas. Ketika mereka berusaha mendekat, suara teriakan menakutkan yang penuh dengan kesakitan dan kemarahan terdengar dari lantai bawah. Suara itu sangat mengerikan sehingga membuat mereka semua bergetar ketakutan. Budi yang skeptis akhirnya mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Mereka memutuskan untuk segera keluar dari rumah tersebut. Dengan cepat, mereka berlari menuruni tangga dan keluar dari rumah secepat mungkin. Ketika mereka akhirnya mencapai luar rumah, mereka bernafas lega. Tetapi ketakutan mereka belum sepenuhnya hilang. Pintu depan rumah tua itu kini tertutup rapat, seolah-olah rumah itu sendiri berusaha menjaga rahasianya tetap tersembunyi. Setelah kejadian itu, mereka semua sepakat untuk tidak pernah kembali ke rumah tua itu. Rina, Andi, Lisa, dan Budi tahu bahwa apa yang mereka alami malam itu adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Cerita mereka segera menyebar di desa, dan rumah tua di ujung jalan tetap berdiri sebagai tempat yang penuh misteri. Setiap orang yang melewati jalan berbatu itu akan merasakan suasana mencekam yang tidak bisa dijelaskan dan membayangkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah yang angker itu.